Tegang dengan Cina, Filipina beli 2 kapal perang Korsel 7,8 triliun rupiah. Filipina memesan 2 kapal perang baru dari Hyundai Heavy Industries asal Korea Selatan dalam kesepakatan senilai 28 miliar peso atau setara 7,8 miliar rupiah. Pembelian itu dalam rangka memodernisasi Angkatan Laut Filipina saat menghadapi ketegangan dengan Cina terkait Laut Cina Selatan. Seperti dilansir AFP, Angkatan Laut Filipina mulai usang dalam beberapa dekade terakhir, bahkan mencakup kapal perang Amerika Serikat dari era Perang Dunia Kedua. Sampai akhirnya pendahulu Presiden Rodrigo Duterte, Benigno Aquino, memulai program modernisasi sederhana tahun 2010. Kesepakatan terbaru senilai 28 miliar peso dengan raksasa pembuat kapal asal Korsel itu dicapai 5 tahun setelah perusahaan itu juga memenangkan kontrak untuk membangun 2 kapal frigat pada Angkatan Laut Filipina. Kapal jenis korvet dan frigat merupakan kapal perang berukuran kecil dan cepat yang utamanya digunakan untuk melindungi kapal-kapal lainnya dari serangan. Proyek ini akan memberikan Angkatan Laut Filipina 2 kapal korvet modern yang mampu melakukan misi anti kapal selam dan anti perang udara, sebut Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana dalam pidato saat seremoni penandatanganan kesepakatan di Manila. Lorenzana menyebut kesepakatan itu akan memastikan kesamaan dengan interoperabilitas dengan aset kita yang sudah ada. Disebutkan bahwa kesepakatan ini akan memudahkan pemeliharaan dan perbaikan. Filipina diketahui mendapatkan 2 kapal penjaga pantai Amerika Serikat dan 3 kapal untuk pendaratan dari Australia serta sejumlah kapal patroli pantai dari Jepang dalam upaya meningkatkan kehadirannya di Laut Cina Selatan, di mana Filipina berselisih dengan Cina. Cina mengklaim hampir semua perairan di Laut Cina Selatan yang menjadi jalur strategis untuk perdagangan senilai triliunan dolar setiap tahunnya. Selain Cina, beberapa negara lainnya seperti Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga terlibat sengketa wilayah di perairan tersebut. Otoritas Cina mengabaikan putusan pengadilan arbitrase permanen tahun 2016 yang menetapkan klaim historis Cina atas Laut Cina Selatan tidak berdasar. Mengejutkan, pulau rampasan milik Filipina di Laut Cina Selatan ikut terkena dampak topan Rai. Topan Rai yang menewaskan ratusan orang di Filipina juga merusak puluhan rumah dan infrastruktur pemerintah di pos terdepan paling strategis dan paling penting di negara itu di Laut Cina Selatan. Termasuk stasiun penjaga pantai yang baru dibangun. Topan Rai yang sudah menewaskan hampir 400 orang dan membuat ratusan ribu orang mengungsi. Menghantau pulau terkecil Titu, salah satu dari 9 fitur yang diduduki Filipina di Kepulauan Spratly yang sedang mengalami peningkatan fasilitas termasuk perbaikan landasan pacu, demikian seperti dilansir dari laman Channel News Asia. Pulau ini terletak lebih dari 483 km dari Filipina. Sesegera mungkin kami akan membangun kembali stasiun penjaga pantai, kata juru bicara penjaga pantai Filipina Armando Balelo kepada Reuters. Kita butuh Pulau Pagasa, ini penting untuk negara kita, katanya menggunakan nama lokal pulau itu. Populasi Titu yang hanya 194 pada Juli memiliki tujuan strategis bagi Manila mempertahankan klaim kedaulatan Filipina dalam menghadapi kebangkitan Cina. Cina mengklaim kedaulatannya atas Spratly, tetapi Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam semuanya memiliki klaim yang bersaing untuk beberapa atau semua pulau. Pejabat yang penjaga pantai Balilo mengatakan pendudukan pulau itu aman dan prioritas penjaga pantai adalah mengirim pasokan bantuan, ungkapnya.
Insiden lempar puding picu sentimen anti-Cina di Filipina makin membara. Ulah warga negara asing di sebuah stasiun kereta di Filipina memicu kontroversi yang mengarah pada meningkatnya sentimen anti-Cina. Seorang mahasiswi seni asal Cina, Zhang Jiale, yang berusia 23 tahun, melemparkan puding ke arah petugas stasiun MRT di Manila. Demikian semakin dikutip dari The Straits Times. Warga asing itu marah karena ditegur oleh petugas terkait untuk menghabiskan terlebih dahulu puding kedelai khas Filipina itu sebelum memasuki area stasiun MRT. Saat itu pemerintah Filipina melarang benda cair dan gel masuk ke dalam stasiun MRT, menyusul laporan tentang kemungkinan dua zat itu digunakan oleh kelompok ekstremis untuk melakukan pengeboman jaringan transportasi umum di ibu kota. Alih-alih mematuhi perintah itu, Zhang, warga Cina itu, justru berbuat tidak sopan. Seorang mahasiswa jurusan mode itu berdebat dengan petugas keamanan dan melemparkan cangkir puding ke arah petugas itu. Beberapa orang di sekitarnya merekam insiden tersebut via kamera ponsel dan dengan cepat menyebar ke media sosial dan memicu kemarahan nasionalis. Jagat Facebook dan Twitter di Filipina dipenuhi oleh kecaman dan ejekan kepada Zhang yang kini telah ditangkap dan didakwa bersalah memicu kegaduhan umum. Mereka mengkritik warga negara Cina itu sebagai sosok yang sombong dan tidak sopan. Sebagian warganet lainnya menyebut perilaku Zhang sebagai refleksi Cina yang memandang Filipina sebagai bawahan terkait dengan kebijakan Presiden Rodrigo Duterte yang pro-Beijing. Di saat bersamaan, beberapa pejabat tinggi Filipina ikut buka suara tentang insiden itu, termasuk Wakil Presiden. Dia menyebut tindakan Zhang tidak sopan dan merupakan penghinaan bagi negara Filipina. Dia lebih dari tidak menghormati seorang petugas keamanan, dia juga tidak menghormati seluruh bangsa ini, ungkapnya.